Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pelajaran dimulai, Ustazah akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, sudah dibuka bukunya. Jangan lupa alat tulis dan buku tulisnya dikeluarkan. Baik, minggu kemarin kita sudah membahas tentang jenis jaring-jaring makanan. Sekarang kita akan membahas perubahan wujud benda. Ada yang tahu tentang perubahan wujud benda? Ada yang tahu? Perubahan wujud benda merupakan salah satu gejala perubahan bentuk suatu benda atau zat dari satu jenis ke jenis yang lain. Jenis wujud benda ada dua, yaitu benda padat dan benda cair. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair atau benda gas. Sifat dari benda padat diantaranya adalah wujudnya tetap, dapat diubah bentuk dengan cara tertentu, dan mempunyai massa. Sepertinya bentuknya tas. Bentuk tas itu merupakan bentuk padat, yaitu bentuknya tetap. Sedangkan ada juga bentuk padat, yaitu seperti baju. Ketika baju ini kan seperti benda padat tapi dilipat, jadinya perubahannya itu tidak tetap, bentuknya itu berbeda. Juga ketika kursi kita tarik ke belakang, itu kan kursi merupakan benda padat. Itu ketika kita menarik kursi dari ke belakang, kursi akan berubah dari tempat yang awalnya rapi menjadi tidak rapi. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair memiliki bentuk dapat berubah sesuai dengan wadahnya, seperti di gelas, seperti air dituangkan ke gelas. Itu sesuai dengan tempatnya. Sedangkan benda cair juga menempati ruang dan mempunyai massa. Coba kalian tuangkan air ke dalam gelas sampai penuh dan airnya tumpah keluar gelas. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Air mempunyai massa. Hal ini dibuktikan jika kita mengangkat gelas kosong, terasa akan lebih ringan dibanding jika kita mengangkat gelas yang berisi. Ketika kita mengangkat gelas yang kosong dengan gelas yang sudah berisi air, itu akan beda. Yang dimaksud dengan beda itu ketika gelas kosong diangkat itu menjadi ringan, sedangkan gelas yang berisi dengan air, difulkan dengan air, itu menjadi berat. Yang ketiga itu permukaan benda cair yang selalu datar. Dalam keadaan tenang, permukaan air selalu datar, akan tetapi jika mendapatkan usikan, permukaan air tidak lagi datar. Sifat ini dapat dimanfaatkan oleh tukang bangunan, misalnya untuk kedataran lantai pada pemasangan ubin. Alat yang digunakan untuk mengukir kedataran lantai disebut waterpass. Yang ketiga yaitu benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah, sepertinya kayak air terjun. Itu kan tinggi, itu kan airnya itu ke bawah, maksudnya ke tempat yang lebih rendah. Sedangkan yang terakhir itu benda cair dapat melarutkan zat tertentu, seperti misalnya gula. Gula ketika dilarutkan ke dalam air akan menjadi air gula, yaitu akan larut. Apa bisa dipahami dengan penjelasan yang sudah Ustazah sampaikan? Jadi kesimpulan, benda padat ialah bentuk wujud dengan memiliki wujud padat dengan massa dan menempati sebuah
ruang atau berada pada volume tertentu. Sifat benda padat yang paling jelas adalah memiliki bentuk dan ukuran yang tetap sebelum akhirnya diberi tindakan untuk melakukan perubahan. Sedangkan kesimpulan benda cair ialah wujud dari benda cair merupakan sesuatu yang menarik untuk disimak selain bentuknya yang solid layaknya benda padat dan tetap mampu bergerak bebas seperti benda gas. Benda cair juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh kedua jenis benda tersebut serta sejumlah sifat unik. Sudah paham? Baik, Ustazah akan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ustazah akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Silakan buka halaman 87 sampai 88. Itu dikerjakan di rumah semua ya. Jangan lupa untuk tetap belajar dan semangat. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Baik, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.